Perkenalkan, nama saya Rizlamia dengan NIM L0211811013. Saya akan menjelaskan mengenai pencemaran plastik. Judul artikel yang saya kutip yaitu Kelimpahan Mikroplastik pada Perairan di Banyu-Urip, Gresik, Jawa Timur. Dewasa ini, laut dipenuhi sampah, sebagian besar berupa plastik, logam, karet, kertas, tekstil, peralatan tangkap, kapal, dan barang-barang lainnya yang hilang atau dibuang dan memasuki lingkungan laut setiap hari menjadi sampah laut atau biasa disebut marine debris. Salah satu sampah laut yang banyak menjadi masalah adalah sampah plastik, karena proses degradasinya membutuhkan waktu yang lama. Indonesia saat ini menjadi negara terbesar kedua di dunia yang membuang sampah plastik ke lautan. Proses degradasi plastik sangat lama. Partikel ini sangat tahan untuk periode waktu yang sangat lama di lingkungan laut. Plastik juga berpotensi menimbulkan dampak yang sangat besar dan dapat menyerap bahan kimia beracun seperti PBTS, yaitu Persistent Bioaccumulative and Toxic Substances, dan POPS, Persistent Organic Pollutants. Bagian terkecil dari plastik setelah mengalami proses degradasi dikenal dengan mikroplastik. Mikroplastik memiliki ukuran partikel dengan rentang ukuran 0,3 mm sampai dengan 5 mm. Satu wilayah yang berpotensi tercemar oleh mikroplastik adalah Desa Banyu-Urip. Banyu-Urip dilewati oleh dua sungai besar, yaitu Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Bengawan Solo merupakan sungai panjang yang dalam prosesnya banyak mengakumulasi sampah-sampah hingga akhirnya masuk ke perairan Jawa karena terbawa oleh arus. Mikroplastik yang terbawa oleh arus akan terakumulasi pada perairan di Desa Banyu-Urip. Selain mendapat masukan dari daerah lain, sumber mikroplastik diduga berasal dari aktivitas internal yang ada di Banyu-Urip itu sendiri. Internal yang ada di Banyu-Urip sangat beragam, sehingga potensi kelimpahan mikroplastik yang dihasilkan juga akan berbeda. Oleh karena itu, pemilihan lokasi berdasarkan aktivitas yang dilakukan pada masing-masing tempat, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui kelimpahan dan jenis mikroplastik pada lokasi yang berbeda di Desa Banyu-Urip. Adapun metode penelitian kali ini yaitu waktu dan tempat penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Banyu-Urip, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada bulan Maret 2018. Pengambilan sampel dilakukan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Maret 2018. Penentuan titik lokasi pengambilan sampel dengan metode purposive sampling sehingga memungkinkan untuk mendapatkan jenis mikroplastik yang beragam dalam satu kali pengambilan sampel. Pada penelitian ini terdapat 5 stasiun dan dilakukan 3 kali pengulangan. Berikut adalah peta lokasi pengambilan sampel. Prosedur pengambilan data lapang. Pengambilan sampel mikroplastik pada perairan menggunakan plankton net mesh size 0,4 mm dengan volume saring sebanyak 15 liter pada permukaan perairan. Setelah semua sampel air tersaring, plankton net dibilas dengan air agar tidak ada mikroplastik yang tertinggal ataupun menempel pada jaring. Kemudian, air disimpan dalam cool box untuk dianalisis di laboratorium. Selanjutnya, identifikasi partikel mikroplastik pada sampel perairan dengan menggunakan metode NOAA dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan penyaringan basah untuk mendapatkan sampel mikroplastik kurang dari 5 mm dengan menggunakan saring mesh stainless steel 5 mm dan 0,3 mm yang tumpuk. Tahap kedua dilakukan pengeringan sampel di oven dengan suhu 90 derajat Celcius selama 24 jam atau lebih lama untuk mendapatkan berat kering. Tahap ketiga diberi beberapa perlakuan dengan beberapa larutan seperti menambahkan larutan 0,05 mFe untuk memisahkan sampel mikroplastik dengan logam. Setelah itu diberi 20 ml H2O2 untuk melarutkan zat organik.
Kemudian ditambahkan 6 gram NaCl per 20 ml sampel untuk meningkatkan densitas. Setelah itu, dilakukan pemisahan zat organik dan mikroplastik dengan menggunakan density separator. Tahap keempat dilakukan identifikasi dengan menggunakan mikroskop. Kelimpahan mikroplastik dapat dihitung dengan membandingkan jumlah partikel yang ditemukan dengan volume air yang tersaring. Untuk mengetahui kelimpahan mikroplastik digunakan rumus, yaitu jumlah partikel mikroplastik per volume air tersaring. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA one way untuk mengetahui perbandingan kelimpahan mikroplastik pada 5 lokasi yang berbeda. Analisis ANOVA one way dilakukan dengan software Minitab 17. Hasil dan pembahasan. Pada lokasi penelitian di Banyu Urip ditemukan adanya kontaminasi mikroplastik. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata total kelimpahan mikroplastik sebesar 57,11 kali 10 pangkat 2 partikel meter per kubik. Mikroplastik akan berada lebih lama di kolom perairan karena dipengaruhi oleh densitasnya. Mikroplastik akan tenggelam karena perubahan densitas selama proses degradasinya dan adanya biofouling sehingga densitasnya menjadi lebih tinggi dibandingkan densitas air laut. Rata-rata total kelimpahan mikroplastik perairan paling tinggi ditemukan pada mangrove sebesar 22,89 kali 10 pangkat 2 partikel meter per kubik. Sementara itu, total kelimpahan mikroplastik pada lokasi tambak, muara, sungai, dan laut terbuka memiliki rentang nilai yang tidak jauh berbeda. Hal ini diduga karena persebaran mikroplastik yang dipengaruhi oleh kondisi arus dan masukan dari darat. Berikut adalah tabel total kelimpahan mikroplastik pada lokasi yang berbeda. Dapat dilihat, kelimpahan mikroplastik tertinggi berada pada lokasi mangrove dan terendah yaitu pada laut terbuka. Hasil analisis mikroplastik pada perairan Banyu Urip ditemukan 3 jenis mikroplastik, yaitu fragmen, fiber, dan film, seperti pada gambar di samping. Fragmen merupakan pecahan dari plastik yang berukuran lebih besar. Fiber berbentuk tipis dan panjang seperti serat sintesis. Berbentuk partikel film juga dari pecahan plastik yang sangat tipis. Jika mikroplastik yang ditemukan tidak dapat diidentifikasi sebagai fiber, pellet, film, atau styrofoam, maka diidentifikasi sebagai fragmen. Pada gambar 3 juga menunjukkan kelimpahan mikroplastik jenis film sangat rendah dibandingkan dengan fragmen dan fiber, hampir di semua lokasi. Mikroplastik dengan densitas yang lebih rendah cenderung akan mengapung. Mikroplastik jenis film mempunyai densitas yang lebih rendah sehingga cenderung mengapung di kolom perairan lebih mudah ditransportasikan. Pada lokasi TPI, mangrove dan tambak sangat dipengaruhi oleh pasang surut, sedangkan pada muara sungai dan laut dipengaruhi oleh arus dengan kecepatan 0,1 sampai dengan 0,2 meter per sekon, sehingga partikel film yang ada pada kedua daerah ini ditemukan sangat sedikit karena lebih mudah terbawa oleh arus. Kesimpulannya yaitu secara keseluruhan rata-rata kelimpahan mikroplastik pada perairan sebesar 57,11 kali 10 pangkat 2 partikel per meter kubik. Jenis mikroplastik yang ditemukan baik itu pada perairan sama yaitu fragmen, fiber, dan film. Kelimpahan mikroplastik jenis fragmen paling tinggi ditemukan pada lokasi. Hal ini dikarenakan sumber pencemaran mikroplastik jenis fragmen lebih besar, yaitu berasal dari limbah rumah tangga dan kegiatan antropogenik. Kelimpahan jenis mikroplastik pada perairan tertinggi ditemukan pada lokasi mangrove karena sampah lebih mudah terperangkap pada akar-akar mangrove sehingga akan terakumulasi lebih banyak. Selain itu, distribusi mikroplastik juga sangat dipengaruhi oleh kondisi hidrodinamikanya. Ini adalah kutipan atau sumber yang saya kutip. Terima kasih atas waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.